Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, tadi dalam iklan kita sudah mendengar imbauan seorang umara, Bapak Bupati Aceh Besar. Itu perlu renungan bagi kita. Apa yang diimbau oleh beliau itu adalah kebenaran, itu adalah kewajiban beliau sebagai umara, pemimpin masyarakat. Sangat tepat kalau bulan suci Ramadan itu kita laksanakan apa yang diimbau oleh Bapak Insinyur Mawardi Ali. Jadi kita ramaikan, kita salat berjamaah, kita hidupkan bulan suci Ramadan. Nah, itu intinya ya. Jadi perlu kita laksanakan. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, silakan SMS ke nomor 0813 ya, 60 25 6228 sebagaimana tertera di layar kaca. Boleh juga di telepon nomor interaktif 0812 7940 2106 ya. Insyaallah kita akan berkomunikasi, saling tausiah, nasihat menasihati. Yang tidak bisa bertanya silakan bertanya, yang tidak bisa, kalau saya nanti tidak bisa menjawab akan saya minta guru saya untuk menjawab, walaupun kita tunda waktunya. Yang penting kita manfaatkan Ustaz menjawab ini sebagai media kita menghidupkan syiar Islam. Kita menghidupkan nilai-nilai Islam. Inilah media yang telah diberikan kepada kita manfaatkan. Ini sudah masuk. Yang pertama dari siapa nih? Dari Kakek Bunga. Kakek Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, tolong diberitahukan kembali kepada kami kapan-kapan rukun-rukun Islam itu dirumus oleh para ulama dan kapan dikuatkan. Wassalam. Oh begitu ya. Bapak Kakek Bunga yang terhormat, rukun Islam kita itu tidak dirumuskan oleh ulama, tidak dirumuskan, tetapi Rasulullah sendiri yang menentukannya. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahwa Muhammad Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga wa atauz zakah, jadi mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta. Yang keempat wa shaumi ramadhana, jadi puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima wal hajil baiti man istata'a ilaihi sabila, jadi naik haji ke rumah Allah, ke Ka'bah, ya. Bagi yang mampu jalan pergi dan pulang, ya. Itu hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis mufakat para ahli hadis atasnya. Jadi ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu disebut muttafaqun alaih. Jadi hadis muttafaqun alaih itu hadis yang kuat. Jadi bukan dirumuskan oleh ulama tentang rukun Islam ini, tetapi dirumuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian waktunya memang tidak sama antara satu rukun Islam dengan rukun Islam yang lain, itu tidak sama diwajibkan. Jadi berjenjang dan berurutan. Yang pertama diwajibkan tentu syahadatin, syahadataini, 2 kalimat syahadat. Ini sejak awal, sejak tahun pertama kenabian, ketika Rasulullah berusia 40 tahun sudah wajib. Siapapun yang ingin masuk dalam Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis orang itu sudah Islam. Jadi yang pertama, konon orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi istri junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Itu manusia pertama yang masuk Islam. Yang kedua, konon yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah, ya. Sahabat utama Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang kedua masuk Islam. Yang ketiga adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang masuk Islam. Cukup 3 dulu, ya. Nanti kita sebut lebih banyak lagi kalau ada kesempatan, ya. Sedangkan salat 5 waktu belum wajib. Jadi salat 5 waktu baru wajib ketika Rasulullah berusia 51 tahun. Ketika Isra Mi'raj baru wajib. 2 tahun sebelum hijrah salat 5 waktu diwajibkan. Tetapi zakat belum wajib. Zakat baru wajib tahun kedua setelah hijrah. Zakat baru wajib. Puasa juga begitu. Puasa juga baru wajib tahun kedua setelah hijrah. Puasa ini. Haji lebih kemudian lagi. Haji baru diwajibkan oleh Allah SWT ketika Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah. Tetapi Rasulullah juga tidak melaksanakannya karena negeri belum aman, masih terjadi perang-perang. Rasulullah baru naik haji tahun ke-10 Hijriah. Jadi ada perbedaan waktu rukun-rukun Islam itu. Demikian dari Kakek Bunga, terima kasih atas pertanyaan Kakek Bunga. Dan kita buka lagi SMS, sudah masuk nampaknya, ya. Iya. Kalau mau telepon silakan juga, ya. Dari Teku Suwadi, ya. Di mana Teku Suwadi ini? Ya, mungkin di Banda Aceh, ya. Tidak ada alamat ini, ya. Teku Suwadi. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ceramah Ustaz Amir di Masjid Raya Baitur Rahman tadi pagi. Ustaz Amir menyuruh kita untuk menjaga lidah, tidak hawa, juga menjaga tangan, tidak menulis hal-hal yang menyakiti sesama Islam. Jadi saya ingin bertanya, kalau orang lain menulis kepada kita, menuduh kita macam-macam, apakah kita tidak boleh membalas tulisan itu? Tolong Ustaz jelaskan. Dari Tengku Suwadi, ya. Tengku Suwadi yang terhormat, ya. Lebih baik kita tidak menggunakan mulut kita untuk bicara yang tidak bermanfaat, ya. Dalam hadis disebut falyakul khairan au liyasmut. Kalau kita berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Untuk apa kita menghujat, memfitnah orang, membenci, ujar kebencian? Jadi termasuk di situ adalah menulis lewat SMS, mencat, lewat Facebook, lewat tidak baik, ya,
tidak baik. Enggak usah. Untuk apa? Habis uang aja, habis pulsa, tidak ada manfaat, ya, tidak ada manfaat. Jadi bersabar aja, menutup diri sedikit di bulan suci Ramadan ini. Tidak perlu menghujat orang, tidak perlu menjelek-jelekkan orang. Walaupun orang lain itu menjelek-jelekkan kita, sudahlah, ya. Mereka menanggung dosa sendiri. Kita yang tidak menjelek-jelekkan orang, insya Allah kita akan selamat. Kalau kita dihina orang lewat Facebook, lewat lain-lain, mereka berdosa sendiri. Kalau saya dihina, saya tidak akan membalas. Apalagi kalau sudah dimuliakan oleh Allah, seseorang itu sudah dimuliakan oleh Allah, betapapun dihina oleh makhluk tidak akan hina. Karena Allah yang pemilik itu, ya. Jadi kalau Allah sudah memuliakan, waktu itu man adai, ya, Allah telah memuliakan, tidak bisa dihina oleh manusia. Jadi demikian, saya pikir, ya, bulan Ramadan ini jagalah lidah, jaga tangan untuk tidak nulis yang macam-macam kepada orang. Insyaallah kita akan mendapat pahala. Kalau misalnya tiba-tiba dimarahi orang, misalnya di jalan, ketemu di jalan, kurang ajar. Misalnya mau berkelahi, diajak kita berkelahi, jawablah, ana saum, saya berpuasa, dengan senyum, saya berpuasa. Maaf, saya berpuasa. Jadi kita tidak marah, walaupun orang sudah marah. Inilah akhlak orang yang berpuasa. Tidak perlu dilayani orang-orang yang emosi. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Nah, ini sudah masuk lagi dari M. Yaakob Tailah. Iya. Ini nampaknya penyanyi Aceh, ya. Iya. Pak Yaakob Tailah konon tinggalnya di Matang Lembang 2. Mungkin ada di Banda Aceh. Terima kasih Pak Yaakob Tailah sudah meng-SMS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya begini. Misalnya seseorang caleg itu, Ustadz, tidak terpilih misalnya. Lalu mereka itu menyogok, katakanlah disogok penyelenggara pemilu. Lalu oleh penyelenggara pemilu ditambah-tambah suara kepada yang bersangkutan, lalu bersangkutan terpilih padahal tidak terpilih. Apakah pekerjaan dia itu dihalalkan oleh agama, atau yang bersangkutan selama duduk di dewan itu selalu makan haram? Bagaimana? Tolong Ustadz jelaskan. M. Yaakob Tailah. Iya. Pak Yaakob Tailah, penyanyi Aceh terkenal. Kalau nggak salah beliau itu dulu dari Sabang, ya. Memang terkenal M. Yaakob Tailah ini. Jadi saya pernah bertemu dengan M. Yaakob Tailah dan saya panggil beliau Bang Yaakob. Jadi Bang Yaakob Tailah, ya. Setahu kita Bang Yaakob Tailah, baik agama maupun negara melarang sogok menyogok. Tidak boleh kita sogok menyogok, membeli suara, tidak boleh. Itu termasuk semuanya adalah ar-rashi. Ar-rashi itu artinya sogok, ya. Jadi dalam agama sogok menyogok itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknatullahi 'alal rashi wal murtashi. Ini hadis. Dilaknat oleh Allah orang yang sogok dan penerima sogok. Dilaknat. Jadi kalau sudah dilaknat itu merugikan diri sendiri. Laknat itu tidak mesti langsung. Kadang-kadang kok nggak dilaknat orang-orang yang sudah sogok, akan dilaknat oleh Allah. Kalau tidak dilaknat di dunia, akan dilaknat di akhirat. Maka sogok-sogok itu sebaiknya jangan. Dan sogok itu mencederai demokrasi. Jadi demokrasi itu akan cedera, akan rusak kalau yang
didepankan tuh sogok menyogok. Dan percayalah orang yang sogok menyogok itu kalau sudah banyak sekali keluar uang, kalau dia terpilih misalnya jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, mereka itu akan korupsi. Akan korupsi supaya kembali modalnya. Kalau mereka tidak korupsi, modalnya tidak kembali karena dia menyogok dulu. Maka sebaiknya kita tidak sogok menyogok. Demikian Pak Yaakob Tailah ya. Terima kasih banyak. Iya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ini SMS sudah habis saya baca. Kami masih menunggu SMS baru atau telepon langsung ya. Insyaallah kita di JTV akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan dibuka pintu surga. Ini penting sekali. Wa futihat abwabul jannah. Akan dibuka pintu surga. Ini bulan Ramadan. Apa artinya? Artinya bulan Ramadan umat Islam ini sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Jadi amal-amal salehnya naik terus ke surga. Itu maknanya. Sehingga Allah membuka pintu surga supaya amal orang-orang saleh itu masuk ke dalam surga, disimpan untuk dikembalikan kalau kita nanti sudah kiamat ya. Maka wa futihat abwabul jannah, dan dibuka bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.